Bayangkan, seorang kuli angkut yang datang ke reuni hanya dengan pakaian kerja penuh debu, berharap bisa melepas rindu bersama teman-teman masa kecilnya. Namun, yang ia terima justru hinaan, tawa, dan tatapan merendahkan. Di depan semua orang, seorang teman yang kini menjadi pengusaha sukses melempar uang ke lantai, lalu menyuruhnya mengangkat koper seperti seorang pelayan. Tak seorang pun membela. Tak seorang pun tahu bahwa pria yang mereka permalukan itu menyimpan sebuah rahasia yang sanggup membalikkan nasib semua orang di ruangan tersebut. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit mulai berubah jingga ketika Andi mematikan mesin sepeda motor tuanya di depan sebuah gedung pertemuan yang berdiri megah di tengah kota. Angin sore membawa debu yang masih menempel di pakaian kerjanya. Keringat belum sepenuhnya mengering setelah seharian ia memanggul karung dan memindahkan puluhan paket di sebuah gudang ekspedisi. Andi memandangi undangan reuni sekolah dasar yang sudah sedikit kusut karena tersimpan di saku bajunya selama beberapa hari. Ia sebenarnya sudah berkali-kali berniat untuk tidak datang. Namun setiap kali mengingat wajah guru-guru yang pernah mengajarinya membaca dan menulis, hatinya selalu berubah. Sudah lebih dari 25 tahun sejak ia meninggalkan bangku sekolah. 25 tahun pula ia tidak pernah berkumpul lagi dengan teman-teman masa kecilnya. Ia menarik napas panjang. Bukan untuk pamer. Aku datang hanya untuk mengenang masa kecil. Pelan-pelan ia melangkah memasuki gedung. Ruangan itu dipenuhi lampu gantung yang berkilau. Meja-meja bundar dihias bunga segar. Suara musik nostalgia mengalun pelan. Di sudut ruangan berdiri layar besar yang menampilkan foto-foto masa sekolah mereka. Beberapa wajah langsung menoleh ke arah pintu. Lalu suasana mendadak berubah. Itu Andi? Masih ingat tidak? Yang dulu berhenti sekolah. Iya, katanya sekarang kerja jadi kuli. Bisikan demi bisikan mulai terdengar. Sebagian tersenyum sopan. Sebagian lagi hanya saling melirik sambil menahan tawa. Andi tetap membalas dengan senyum hangat. Ia menghampiri beberapa teman yang masih ia kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban mereka terdengar datar. Obrolan singkat segera berhenti. Mereka kembali berbicara tentang bisnis, jabatan, investasi, dan perjalanan ke luar negeri. Seolah Andi tidak pernah berdiri di antara mereka. Andi tidak tersinggung. Ia sudah terlalu sering dipandang sebelah mata oleh orang asing. Namun diperlakukan seperti itu oleh teman masa kecil terasa jauh lebih menyakitkan. Tak lama kemudian terdengar suara riuh dari arah pintu utama. Pak Doni datang. Semua orang langsung menoleh. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gedung. Seorang pria bertubuh tegap turun dengan jas mahal dan jam tangan berkilau di pergelangan tangannya. Dialah Doni, mantan teman sebangku Andi ketika kelas 3 sekolah dasar. Kini Doni dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang konstruksi. Ia baru saja memenangkan beberapa proyek besar dan sering muncul di media lokal. Begitu masuk ruangan, hampir semua orang berebut menyalaminya. Selamat datang, Pak Doni. Wah, makin sukses saja. Mobilnya keren sekali. Doni tersenyum lebar menikmati setiap pujian yang datang. Pandangannya lalu berhenti pada Andi yang berdiri di dekat meja minuman. Alisnya sedikit terangkat. Andi. Suasana mendadak hening. Doni berjalan mendekat. Kamu benar-benar datang. Andi mengangguk sambil tersenyum. Iya, sudah lama tidak bertemu. Doni menepuk bahu Andi pelan. Luar biasa. Masih kerja di gudang ekspedisi itu? Iya. Masih jadi kuli angkut? Andi kembali mengangguk. Iya. Beberapa teman mulai saling tersenyum. Ada yang menahan tawa. Ada pula yang sengaja memperhatikan wajah Andi. Mereka ingin melihat apakah Andi akan merasa malu. Namun ekspresi Andi tetap tenang. Doni tertawa kecil. Hebat juga. Berarti kamu paling sehat di sini. Setiap hari angkat barang. Tawa kecil mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Andi ikut tersenyum. Bekerja itu memang membuat badan tetap kuat. Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam. Namun Doni belum berhenti. Ia justru semakin bersemangat. Kalau aku sekarang lebih banyak duduk. Anak buah yang bekerja. Tugasku cuma tanda tangan. Semua orang kembali tertawa.
Percakapan kemudian bergeser menjadi ajang saling memamerkan pencapaian. Seorang teman bercerita bahwa dirinya baru pulang dari Eropa. Yang lain menunjukkan foto rumah 3 lantai. Ada yang membanggakan anaknya sekolah di sekolahan favorit dan mahal. Ada pula yang sengaja meletakkan kunci mobil mewah di atas meja agar mudah terlihat. Andi lebih banyak mendengarkan. Sesekali ia mengangguk sambil menikmati segelas teh hangat. Baginya, mendengar kabar baik teman-temannya sudah cukup membuatnya bahagia. Namun bagi sebagian orang, sikap diam Andi justru dianggap sebagai tanda kegagalan. Tak lama kemudian pembawa acara mengajak seluruh peserta memperkenalkan diri satu persatu. Masing-masing diminta menceritakan pekerjaan mereka sekarang. Satu demi satu nama dipanggil. Suasana penuh tepuk tangan. Dokter, pengacara, pegawai negeri, direktur perusahaan, pemilik restoran. Semua mendapat sambutan meriah. Hingga akhirnya terdengar nama yang membuat ruangan kembali sunyi. Andi. Andi berdiri perlahan. Ia memegang mikrofon dengan tenang. Halo semuanya. Aku Andi. Sekarang bekerja di bidang ekspedisi. Kalimatnya singkat. Ia sengaja tidak menjelaskan lebih jauh. Belum sempat duduk kembali, Doni langsung mengangkat tangan. Tunggu dulu. Bidang ekspedisi itu maksudnya apa? Kamu jadi manajer. Ruangan mulai dipenuhi senyum. Andi menggeleng pelan. Bukan. Supervisor. Bukan. Lalu? Andi tersenyum. Aku bekerja sebagai kuli angkut. Beberapa detik kemudian tawa pecah memenuhi ruangan. Sebagian bahkan menepuk meja karena merasa jawaban itu lucu. Doni ikut tertawa paling keras. Wah, jujur sekali. Hebat. Berarti kalau nanti selesai reuni, barang-barang kami bisa sekalian kamu angkut. Gelak tawa kembali memenuhi ruangan. Pembawa acara berusaha mengalihkan suasana. Namun Doni masih terus berbicara. Maaf ya, aku cuma bercanda. Tapi memang kenyataannya begitu. Beberapa orang mengangguk setuju. Ada yang mulai berbisik. Kasihan juga. Hidupnya tidak berubah. Padahal dulu anaknya rajin. Semua ucapan itu masuk ke telinga Andi. Namun wajahnya tetap tenang. Di dalam hatinya muncul kenangan yang tidak pernah diketahui siapapun di ruangan itu. Kenangan ketika ia harus berhenti sekolah karena ayahnya jatuh sakit. Kenangan ketika ibunya menangis setiap malam karena tidak mampu membeli beras. Kenangan ketika dirinya memilih bekerja daripada melihat adik-adiknya kelaparan. Ia tidak pernah menyesali keputusan itu. Baginya, membantu keluarga adalah kehormatan, bukan beban. Acara makan malam pun dimulai. Pelayan mulai menyajikan berbagai hidangan. Semua orang menikmati makanan sambil kembali membahas keberhasilan masing-masing. Tidak ada lagi yang bertanya kepada Andi. Seolah cerita hidupnya sudah selesai hanya karena ia mengaku bekerja sebagai kuli. Doni duduk tepat berhadapan dengan Andi. Ia terus menceritakan proyek-proyek besarnya. Nilai miliaran rupiah. Pertemuan dengan pejabat. Undangan ke luar negeri. Semua dibahas tanpa henti. Lalu ia memandang Andi sambil tersenyum tipis. Andi, kamu pasti bangga ya punya teman seperti aku. Andi mengangguk sopan. Aku memang ikut senang kalau teman-teman berhasil. Jawaban sederhana itu justru membuat Doni merasa semakin unggul. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap seluruh peserta reuni. Kemudian berkata dengan suara yang cukup keras hingga semua orang menghentikan percakapan mereka. Teman-teman, aku jadi sadar satu hal, nasib orang memang berbeda-beda. Ada yang berhasil, ada juga yang ngoya begitulah. Tatapan Doni perlahan mengarah kepada Andi. Senyumnya semakin lebar. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Kalau cuma jadi kuli, buat apa datang ke reuni? Ucapan Doni menggantung di udara. Suasana yang semula dipenuhi tawa perlahan berubah menjadi canggung. Beberapa orang saling berpandangan. Sebagian menundukkan kepala. Namun tidak ada satupun yang berani menegur Doni. Mereka justru menunggu bagaimana reaksi Andi. Andi masih duduk dengan tenang. Tangannya perlahan meletakkan gelas teh ke atas meja. Ia tersenyum tipis, seolah kalimat yang baru saja didengarnya tidak menyakitkan sama sekali. Aku datang karena ingin bertemu teman-teman lama, jawabnya pelan. Bukan untuk dinilai dari pekerjaanku. Jawaban itu terdengar sederhana. Namun Doni justru tertawa lebih keras. Masih saja sok bijak. Kalau aku jadi kamu,
Mungkin sudah malu keluar rumah. Beberapa teman ikut tersenyum. Ada yang menutupi mulut agar tawanya tidak terlalu terdengar. Ada pula yang memilih diam, tetapi tidak berusaha menghentikan keadaan. Salah seorang teman bernama Rudy mencoba mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, Don. Kita ini reuni, bukan rapat bisnis. Namun Doni mengangkat tangan. Tunggu dulu. Aku cuma ingin semua orang semangat. Lihat aku. Dulu kita sama-sama sekolah di kelas reot. Sekarang aku bisa punya perusahaan. Artinya siapapun bisa sukses. Ia berhenti sejenak. Tatapannya kembali mengarah kepada Andi. Asal mau berusaha. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk. Padahal mereka tidak mengetahui cerita hidup Andi sedikit pun. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Bukan perjalanan panjang yang telah dilalui. Seorang wanita bernama Mira ikut berbicara. Andi, kamu sudah menikah. Andi mengangguk. Sudah. Istrimu kerja apa? Ibu rumah tangga. Anak. 2. Masih sekolah. Mira tersenyum tipis. Berarti berat juga ya? Gaji kuli sekarang cukup. Andi menjawab tanpa nada tersinggung. Alhamdulillah. Selama kita mau bekerja, Allah selalu memberi jalan. Mira tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun beberapa orang mulai saling berbisik. Kasihan. Pasti hidupnya pas-pasan. Makanya bajunya masih begitu. Andi mendengar semuanya. Tetapi ia memilih menikmati makan malamnya. Ia lebih tertarik melihat foto-foto masa sekolah yang terus berganti di layar besar. Ada foto ketika mereka bermain sepak bola di lapangan tanah. Ada foto saat seluruh murid berdiri di depan kelas bambu. Ada pula foto ketika mereka mengikuti lomba 17 Agustus. Senyum Andi perlahan muncul. Saat itu tidak ada yang membandingkan siapa paling kaya. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua hanya anak-anak yang tertawa bersama. Lamunan itu terhenti ketika Doni kembali berbicara. Andi, kamu masih ingat tidak? Dulu kamu paling kuat angkat meja. Beberapa orang tertawa. Iya. Sekarang juga masih. Jawab Andi sambil tersenyum. Berarti memang dari dulu bakatnya jadi kuli. Ruangan kembali dipenuhi gelak tawa. Andi tidak membalas. Ia tahu, semakin ia menjawab, semakin panjang penghinaan itu berlangsung. Melihat Andi tetap diam, Doni merasa dirinya semakin unggul. Ia berdiri dari kursinya. Lihat mobilku di luar. Tadi aku baru ambil. Harganya lumayan. Beberapa teman langsung mengerumuni Doni. Mereka meminta melihat foto interior mobil. Ada yang memuji warna catnya. Ada yang bertanya tentang mesin. Suasana kembali dipenuhi kekaguman. Sementara Andi tetap duduk menikmati makan malamnya. Di sudut ruangan, seorang pria tua memperhatikan semuanya. Namanya Pak Hendra, mantan wali kelas mereka ketika kelas 6. Ia sengaja datang memenuhi undangan reuni. Sejak tadi beliau lebih banyak diam. Tatapannya beberapa kali tertuju kepada Andi. Beliau masih mengingat anak itu. Anak yang selalu datang paling pagi. Anak yang selalu membantu menyapu kelas tanpa disuruh. Anak yang terpaksa berhenti sekolah karena keadaan ekonomi. Pak Hendra perlahan menghela napas. Beliau tampak ingin berbicara. Namun Doni lebih dulu kembali menguasai suasana. Oke teman-teman. Aku punya ide. Supaya reuni ini lebih seru. Kita cerita berapa aset yang kita punya. Beberapa orang langsung tertawa setuju. Saya mulai ya. Doni mengambil mikrofon. Sekarang perusahaan saya punya 3 kantor. 40 karyawan. Rumah 2. Mobil 5. Dan sebentar lagi akan kerjasama dengan perusahaan ekspedisi terbesar. Tepuk tangan langsung bergemuruh. Wah, keren. Luar biasa. Doni menikmati semua pujian itu. Lalu ia menyerahkan mikrofon kepada teman berikutnya. Satu demi satu mulai bercerita. Ada yang menyebut jumlah rumah. Ada yang menghitung sawah. Ada yang memamerkan investasi. Andi memperhatikan semuanya dengan hati yang semakin berat. Bukan karena iri, tetapi karena reuni yang ia bayangkan benar-benar hilang. Yang tersisa hanya perlombaan menunjukkan siapa paling berhasil. Ketika mikrofon kembali berada di tangan Doni, ia sengaja berjalan mendekati Andi. Nah, sekarang giliran Andi. Ceritakan juga asetmu. Ruangan kembali sunyi. Semua mata memandang ke arah Andi.
Andi berdiri perlahan. Ia tersenyum. Asetku tidak banyak. 2 anak yang sehat. Istri yang selalu mendukung. Ibu yang masih bisa kupeluk. Itu sudah cukup membuatku bersyukur. Beberapa orang hanya saling memandang. Jawaban itu sama sekali tidak sesuai harapan mereka. Doni menggeleng sambil tertawa. Aku tanya Aset. Bukan ceramah. Andi kembali duduk. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Namun Doni rupanya belum puas. Ia sengaja berjalan keluar ruangan. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa sebuah koper hitam berukuran besar. Teman-teman, besok pagi aku langsung ke kantor pusat laju cepat. Isi koper ini dokumen kontrak. Nilainya puluhan miliar. Semua orang kembali bertepuk tangan. Doni lalu meletakkan koper itu di dekat Andi. Kebetulan. Aku capek. Andi, tolong bawakan koper ini ke mobilku. Ruangan kembali hening. Semua orang menunggu. Beberapa orang tampak tidak nyaman. Namun tidak ada yang berbicara. Andi perlahan berdiri. Ia menatap koper itu beberapa detik. Lalu mengangkatnya tanpa sepatah kata. Doni tersenyum puas. Nah, memang sudah terbiasa. Gelak tawa kembali terdengar. Andi berjalan menuju pintu. Belum sempat ia melangkah jauh, suara Doni kembali memanggil. Andi. Tunggu. Andi berhenti. Doni mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 dari dompetnya. Dengan sengaja ia menjatuhkan uang itu ke lantai. Lembaran uang berserakan tepat di depan kaki Andi. Nih, upah angkutnya. Ruangan mendadak membeku. Tak seorang pun mengira Doni akan melakukan penghinaan sejauh itu. Pak Hendra langsung berdiri dari kursinya. Wajah beliau berubah kecewa. Sementara beberapa teman mulai terlihat gelisah. Namun Doni justru tersenyum lebar. Ia merasa seluruh ruangan sedang menyaksikan kemenangan dirinya. Andi menatap uang yang berserakan di lantai. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu perlahan ia membungkukkan badan. Ia memungut satu demi satu lembar uang itu dengan tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada makian. Tidak ada balasan. Setelah semua uang terkumpul, Andi berjalan mendekati Doni. Seluruh ruangan kembali sunyi. Semua mengira Andi akan mengembalikan uang itu. Namun Andi justru melipat uang tersebut dengan rapi. Kemudian ia berkata pelan, "Terima kasih. Aku akan memakai uang ini untuk membeli buku anak-anak di panti asuhan yang biasa kami bantu." Senyum di wajah Doni perlahan menghilang. Beberapa teman mulai menundukkan kepala karena malu. Pak Hendra memejamkan mata. Sementara di sudut ruangan, seorang pria yang sejak tadi tidak banyak berbicara terus memperhatikan Andi. Pria itu bukan teman sekolah mereka. Ia adalah tamu yang datang bersama salah satu alumni. Tatapannya tidak pernah lepas dari Andi sejak awal acara. Setelah menyaksikan semua penghinaan itu, ia diam-diam mengeluarkan telepon genggamnya. Ia mengetik sebuah pesan singkat. Pak, saya baru melihat sesuatu yang harus Bapak ketahui. Beberapa detik kemudian, balasan datang sangat cepat. Pria itu membaca pesan tersebut. Lalu perlahan menoleh ke arah Andi dengan wajah yang penuh hormat. Tidak seorang pun di ruangan itu menyadari bahwa malam itu, sebuah rahasia besar mulai bergerak menuju kenyataan yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam semakin larut. Satu persatu tamu mulai meninggalkan ruang reuni. Suasana yang semula ramai perlahan berubah lengang. Andi keluar dari gedung sambil membawa koper milik Doni. Ia berjalan menuju area parkir tanpa sedikit pun menunjukkan rasa marah. Di belakangnya, Doni dan beberapa teman masih tertawa sambil membicarakan proyek besar yang akan segera ia dapatkan. Besok hidupku naik level lagi. Laju cepat itu perusahaan besar. Kalau kontrak ini jadi, perusahaan kita akan berkembang ke seluruh Indonesia. Semua orang mengangguk kagum. Tidak ada yang menyadari bahwa Andi masih dapat mendengar setiap kalimat itu. Sesampainya di dekat mobil mewah Doni, Andi meletakkan koper dengan hati-hati di bagasi. Ia memastikan tidak ada satupun dokumen yang bergeser. Ketika hendak menutup bagasi, Doni datang sambil menepuk pundaknya. Terima kasih. Kamu memang masih cocok kerja beginian. Andi hanya mengangguk. Semoga urusanmu besok lancar. Jawaban itu justru membuat Doni tersenyum sinis. Tentu saja. Orang seperti aku memang ditakdirkan berhasil. Tanpa mengucapkan salam, Doni masuk ke dalam mobil. Mesin menyala. Mobil mewah itu melaju meninggalkan halaman gedung.
Lampu belakangnya perlahan menghilang di tikungan. Andi masih berdiri beberapa saat. Ia memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah rasa sedih. Bukan karena dirinya dihina, melainkan karena reuni yang seharusnya menjadi tempat melepas rindu berubah menjadi perlombaan menunjukkan siapa yang paling berhasil. Ia kembali menaiki sepeda motor tuanya. Motor itu sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Catnya mulai pudar. Suara mesinnya tidak lagi halus. Namun Andi selalu merawatnya dengan baik. Baginya, kendaraan itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Motor itu pernah dipakai mengantar barang ketika usahanya baru dimulai. Motor itu pula yang mengantarnya menemui pelanggan pertama. Tak lama kemudian motor tua itu melaju membelah jalan kota yang mulai sepi. Sekitar 30 menit kemudian, Andi berhenti di depan sebuah bangunan besar. Gedung itu berdiri megah. Lampunya masih menyala terang meski waktu telah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Di gerbang depan berjajar puluhan truk ekspedisi berwarna biru putih. Logo besar bertuliskan laju cepat terlihat jelas di sisi setiap armada. Andi memarkir motornya di dekat pos keamanan. Belum sempat ia membuka helm, dua petugas keamanan berlari menghampirinya. "Selamat malam, Pak. Sore tadi perjalanan lancar." Andi tersenyum hangat. "Alhamdulillah. Kalian belum pulang." "Kami masih berjaga, Pak. Sesuai jadwal." Andi mengangguk. "Terima kasih. Tolong jangan terlalu malam. Istirahat juga penting." Kedua petugas itu saling berpandangan. Mereka selalu kagum melihat perhatian pria sederhana itu. Padahal mereka tahu siapa dirinya. Namun setiap kali berada di lingkungan perusahaan, Andi selalu meminta semua orang memperlakukannya seperti keluarga. Ia tidak suka disambut berlebihan. Ia juga tidak pernah meminta jalan khusus. Andi berjalan memasuki gedung. Beberapa karyawan yang masih bekerja langsung berdiri. "Selamat malam, Pak Andi." "Selamat malam," jawab Andi sambil tersenyum. "Tolong duduk lagi. Lanjutkan pekerjaan." Ucapan itu terdengar biasa, namun penuh ketulusan. Ia mengenal hampir semua nama pegawainya. Ia hafal siapa yang baru menikah, siapa yang anaknya sedang sakit, bahkan siapa yang sedang menabung untuk membeli rumah. Baginya, perusahaan bukan sekadar tempat mencari keuntungan. Perusahaan adalah rumah bagi ribuan keluarga yang menggantungkan harapan. Andi melangkah menuju ruang kerjanya di lantai paling atas. Ruangan itu luas, namun tidak berlebihan. Tidak ada pajangan emas. Tidak ada meja mewah yang mencolok. Di salah satu sudut ruangan hanya terdapat foto ayah dan ibunya yang tersenyum sederhana. Andi menghampiri foto itu. Pelan ia membersihkan bingkainya dengan sapu tangan. "Pak, Bu, hari ini Andi bertemu teman-teman lama. Sekarang mereka semua sudah berhasil." Ia tersenyum kecil. "Lihatlah." Andi masih memakai pakaian seperti dulu. Pintu ruangan diketuk perlahan. "Silakan masuk." Seorang pria berusia sekitar 50 tahun masuk sambil membawa beberapa map. Namanya Arman. Direktur operasional yang telah menemani Andi sejak perusahaan hanya memiliki 2 truk. "Maaf mengganggu, Pak. Dokumen besok sudah siap." Andi mengangguk. "Duduk dulu, Pak Arman." Arman memperhatikan pakaian Andi yang masih penuh debu. "Bapak langsung dari gudang?" "Iya. Hari ini lumayan banyak barang." Arman tersenyum. "Saya masih heran. Padahal Bapak tidak perlu lagi turun ke lapangan." Andi menggeleng pelan. "Kalau aku berhenti merasakan pekerjaan mereka, aku akan lupa bagaimana perusahaan ini dibangun." Arman hanya mengangguk. Jawaban seperti itu sudah terlalu sering ia dengar. Namun setiap kali mendengarnya, rasa hormatnya selalu bertambah. Ia kemudian membuka map pertama. Besok pukul 9. Ada penandatanganan kerjasama dengan perusahaan milik Doni. Mendengar nama itu, Andi terdiam beberapa saat. Ia teringat kembali penghinaan di acara reuni. Uang yang dilempar ke lantai. Tatapan merendahkan. Tawa yang memenuhi ruangan. Namun wajahnya tetap tenang. Arman melanjutkan. "Nilai kontraknya sangat besar. Kalau kerjasama ini berjalan, distribusi proyek mereka akan kita tangani selama 5 tahun. Andi belum menjawab. Ia justru memandang keluar jendela. Puluhan truk masih hilir mudik keluar masuk gudang. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa ketika semua hanya dimulai dari satu truk tua yang sering mogok di tengah jalan. "Pak,
Suara Arman memecah lamunan. Ada yang mengganggu pikiran Bapak. Andi tersenyum tipis. Tidak. Hanya teringat masa lalu. Arman tidak bertanya lagi. Saat hendak menutup map, telepon di atas meja Andi berdering. Nomor yang muncul adalah nomor seorang manajer lapangan. Andi segera mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf mengganggu malam-malam. Ada apa? Anak salah satu sopir kita harus segera dioperasi. Keluarganya tidak punya biaya. Tanpa berpikir panjang, Andi menjawab. Perusahaan yang tanggung. Pastikan besok pagi dana sudah masuk. Baik, Pak. Telepon ditutup. Arman tersenyum bangga. Itulah sebabnya semua karyawan begitu menghormati Bapak. Andi hanya menggeleng. Kalau perusahaan ini besar, itu karena mereka. Bukan karena aku. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu sekali lagi. Kali ini seorang staf muda masuk dengan wajah sedikit gugup. Maaf, Pak. Ada seseorang yang ingin bertemu. Siapa? Beliau mengaku hadir di acara reuni Bapak malam ini. Andi tampak sedikit heran. Suruh masuk. Beberapa detik kemudian, pria yang sejak tadi diam-diam memperhatikan Andi di acara reuni memasuki ruangan. Begitu melihat Andi, ia langsung menundukkan kepala dengan penuh hormat. Maaf, Pak. Saya datang tanpa janji. Tapi ada sesuatu yang menurut saya harus Bapak ketahui. Pria itu lalu mengeluarkan telepon genggamnya. Ia meletakkannya di atas meja. Di layar terlihat sebuah rekaman video. Video itu memperlihatkan seluruh penghinaan yang terjadi di acara reuni malam tadi. Mulai dari ejekan, tawa, hingga saat Doni melempar uang ke lantai di depan semua orang. Ruangan mendadak sunyi. Arman mengepalkan tangan menahan emosi. Sementara Andi hanya memandang layar itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Video berhenti tepat ketika Doni berkata dengan angkuh. Kalau cuma jadi kuli, buat apa datang ke reuni? Pria itu menarik napas panjang. Lalu bagaimana keputusan Bapak untuk pertemuan besok pagi? Andi perlahan mematikan layar telepon itu. Tatapannya berubah tenang. Namun sorot matanya menyimpan sebuah keputusan besar yang mulai terbentuk. Besok, kita tetap bertemu. Tapi ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pagi datang bersama langit yang cerah. Sinar matahari mulai menerangi halaman rumah Doni yang dipenuhi beberapa mobil mewah. Di ruang makan, Doni duduk sambil menikmati secangkir kopi. Di hadapannya tergeletak map hitam berisi dokumen kerjasama dengan laju cepat. Ia membuka halaman demi halaman sambil tersenyum puas. Istrinya, Rina, keluar dari dapur membawa sarapan. Kamu kelihatan senang sekali. Doni mengangguk. Hari ini hari besar. Kalau kontrak ini selesai ditandatangani, perusahaan kita akan naik kelas. Nilainya besar ya? Bukan cuma besar. Ini bisa mengubah masa depan perusahaan. Rina tersenyum bangga. Selamat ya. Kamu memang pekerja keras. Doni tersenyum semakin lebar. Makanya aku selalu bilang, orang harus punya pendidikan, harus punya relasi, harus pintar melihat peluang. Kalimat itu kembali mengingatkannya pada Andi. Tanpa sadar ia tertawa kecil. Kasihan juga sebenarnya. Teman-teman seangkatan banyak yang berhasil. Cuma dia yang tetap jadi kuli. Rina ikut menghela napas. Semoga hidupnya membaik. Doni mengangkat bahu. Kalau memang mau berubah, pasti dari dulu sudah berubah. Ucapan itu terdengar begitu yakin. Seolah kehidupan seseorang hanya ditentukan oleh apa yang tampak di depan mata. Beberapa menit kemudian telepon Doni berbunyi. Layar menunjukkan nama Bagus, salah satu teman reuni. Halo, Don. Semalam kamu keterlaluan. Doni tertawa kecil. Apanya? Cara kamu memperlakukan Andi. Kasihan. Itu cuma bercanda. Menurutku tidak lucu. Doni bersandar santai. Sudahlah. Dia juga tidak marah. Malah bilang uang itu mau disumbangkan. Berarti selesai. Bagus terdiam beberapa saat. Aku cuma merasa, Andi bukan orang yang suka membenci. Tapi aku juga merasa dia menyimpan sesuatu. Doni tertawa. Menyimpan apa? Gudang karung. Kali ini Bagus tidak ikut tertawa. Aku serius. Ada yang aneh. Cara dia bicara.
cara dia bersikap. Orang yang benar-benar kalah biasanya mudah tersinggung. Tapi Andi berbeda. Doni menggeleng. Itu namanya pasrah. Bukan menyimpan rahasia. Percakapan pun berakhir. Doni sama sekali tidak memikirkan ucapan bagus. Baginya, semua sudah jelas. Andi hanyalah seorang kuli angkut. Tidak lebih. Sementara itu, di grup pesan reuni, obrolan masih berlangsung sejak semalam. Beberapa teman mengunggah foto bersama. Ada pula yang membagikan video saat mereka bernyanyi. Namun tidak sedikit yang masih membahas kejadian Andi. Mira menulis, kasihan juga sebenarnya. Tapi Doni memang terlalu berlebihan. Rudi membalas, kita seharusnya ngobrol masa sekolah. Bukan malah membandingkan pekerjaan. Belum sempat percakapan berkembang, Doni mengirim sebuah foto. Foto dirinya sedang mengenakan jas mahal sambil memegang map kontrak. Di belakangnya tampak gedung pencakar langit. Ia menambahkan tulisan, doakan ya teman-teman. Hari ini tanda tangan kontrak terbesar dalam hidupku. Puluhan ucapan selamat langsung bermunculan. Semoga lancar. Keren. Bangga punya teman seperti kamu. Semoga makin sukses. Doni membaca semua pesan itu dengan wajah penuh kemenangan. Namun di antara puluhan komentar itu, ada satu nama yang tidak memberikan tanggapan. Nama itu adalah Andi. Doni memperhatikan layar beberapa saat. Lihat. Masih saja diam. Ia tersenyum tipis. Mungkin malu. Padahal pada saat yang sama, Andi memang sedang membuka grup tersebut. Ia membaca setiap pesan tanpa melewatkan satu pun. Jarinya sempat berhenti di foto Doni. Lalu perlahan ia menutup telepon genggamnya. Tidak ada rasa marah. Tidak ada keinginan membalas. Baginya, kata-kata seringkali tidak mampu mengubah seseorang. Yang mampu mengubah seseorang adalah pengalaman. Di kantor pusat laju cepat, suasana mulai sibuk. Para staf mempersiapkan ruang rapat utama. Meja panjang dipoles hingga mengilap. Layar presentasi dinyalakan. Dokumen kontrak disusun rapi. Direktur operasional, Arman, memeriksa semua persiapan. Seorang staf menghampirinya. Pak, semua sudah siap. Arman mengangguk. Bagus. Lalu bagaimana arahan Pak Andi? Staf itu menundukkan kepala. Beliau belum memberi keputusan. Arman terdiam. Ia tahu benar sifat Andi. Selama puluhan tahun bekerja bersama, belum pernah sekalipun Andi mencampurkan urusan pribadi dengan keputusan perusahaan. Namun penghinaan yang terjadi semalam bukan lagi sekadar urusan pribadi. Itu menyangkut karakter calon mitra bisnis. Arman melangkah menuju ruang kerja Andi. Pintu sedikit terbuka. Andi sedang berdiri memandang halaman perusahaan. Puluhan truk keluar masuk tanpa henti. Di wajahnya tidak terlihat sedikit pun amarah. Hanya ketenangan. Pak, silakan masuk. Arman duduk perlahan. Saya ingin memastikan. Pertemuan pukul 9 tetap berjalan. Iya. Semua berjalan sesuai jadwal. Lalu mengenai kontrak. Andi tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya. Pak Arman, menurut Bapak, perusahaan sebesar ini dibangun dengan apa? Arman berpikir sejenak. Kerja keras. Andi mengangguk. Lalu, kepercayaan. Andi kembali mengangguk. Lalu, kejujuran. Andi tersenyum tipis. Itulah pondasinya. Kalau salah satu hilang, bangunan sebesar apapun akan runtuh. Arman mulai memahami arah pembicaraan itu. Andi melanjutkan. Orang yang tidak bisa menghargai manusia akan sulit menghargai kerjasama. Ruangan kembali sunyi. Belum sempat Arman berbicara, sekretaris mengetuk pintu. Pak, perwakilan perusahaan Doni baru menghubungi. Mereka sedang dalam perjalanan. Andi melihat jam dinding. Masih 30 menit lagi. Ia mengambil sebuah map coklat dari dalam laci. Map itu bukan dokumen kontrak, melainkan hasil penilaian menyeluruh terhadap perusahaan Doni. Laporan keuangan, riwayat kerjasama, rekam jejak bisnis. Semuanya sudah dipelajari sejak beberapa minggu sebelumnya. Andi membuka halaman terakhir. Di sana terdapat kolom kosong yang masih menunggu tanda tangannya. Ia memandang kolom itu cukup lama, lalu menutup kembali map tersebut. Sementara itu, Doni melaju menuju kantor pusat laju cepat dengan mobil mewahnya.
Di kursi belakang terletak koper hitam yang semalam dibawakan Andi. Doni tersenyum sambil membayangkan bagaimana semua direksi nanti akan menyambutnya. Ia membayangkan jabat tangan, foto bersama, konferensi pers, mungkin juga undangan makan siang sebagai bentuk penghormatan. Ia merasa dirinya sedang menuju puncak kesuksesan. Teleponnya kembali berbunyi. Kali ini dari Mira. "Don, kamu sudah jalan?" "Iya." "Hati-hati ya." "Makasih." "Oh ya, kalau nanti kontraknya selesai, jangan lupa traktir kita semua." Doni tertawa. "Pasti. Kita bikin reuni lagi. Kali ini di Hotel Bintang 5. Semua biaya aku yang tanggung." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada bercanda, "Asal jangan suruh Andi bayar." Keduanya tertawa. Telepon ditutup. Beberapa menit kemudian, mobil Doni memasuki kawasan bisnis tempat kantor pusat laju cepat berdiri. Dari kejauhan, gedung megah itu mulai terlihat. Doni memperlambat laju mobilnya. Matanya terpaku pada logo besar laju cepat yang berdiri gagah di depan gedung. Ia tersenyum penuh keyakinan. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa di balik pintu gedung itulah, seluruh kesombongannya akan mulai diuji. Mobil Doni berhenti tepat di depan lobi utama gedung laju cepat. Dua petugas keamanan segera membuka pintu mobil dengan ramah. "Selamat pagi, Pak Doni." "Selamat pagi." Doni turun sambil membenarkan jasnya. Ia menatap gedung setinggi belasan lantai itu dengan rasa bangga. Inilah perusahaan yang selama ini menjadi impian banyak pengusaha untuk diajak bekerja sama. Baginya, jika kontrak hari itu berhasil ditandatangani, nama perusahaannya akan semakin diperhitungkan. Seorang resepsionis menghampiri dengan senyum profesional. "Selamat datang, Pak. Kami sudah menunggu kedatangan Bapak. Silakan menuju ruang tamu eksekutif." Doni mengangguk sambil menyerahkan kartu namanya. Ia memperhatikan setiap sudut gedung. Lobi itu tampak elegan, tetapi tidak berlebihan. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Yang terlihat justru suasana kerja yang tertib dan disiplin. Puluhan karyawan berjalan cepat sambil membawa dokumen. Beberapa di antaranya saling menyapa dengan ramah. Doni sempat memperhatikan satu hal yang menurutnya agak aneh. Di salah satu dinding terpajang sebuah tulisan besar. "Kejujuran membangun kepercayaan. Kerendahan hati menjaga kepercayaan." Doni membaca kalimat itu sekilas, lalu tersenyum kecil. Hanya slogan perusahaan. Ia kembali melangkah mengikuti resepsionis. Tak lama kemudian ia memasuki ruang tamu eksekutif. Ruangan itu luas dengan jendela besar menghadap halaman belakang. Dari sana terlihat ratusan truk berjejer rapi. Sebagian sedang memuat barang. Sebagian lain baru saja berangkat. Pemandangan itu membuat Doni semakin yakin bahwa kerjasama ini akan membawa keuntungan besar. Beberapa menit kemudian seorang pria berusia sekitar 50 tahun masuk ke ruangan. "Selamat pagi. Saya Arman, Direktur Operasional." Doni segera berdiri. "Senang bertemu dengan Bapak." Mereka berjabat tangan. Arman mempersilakan Doni duduk. "Perjalanan lancar." "Alhamdulillah." "Terima kasih. Semua dokumen sudah saya siapkan." Arman mengangguk. "Nanti akan kami pelajari bersama." Doni tersenyum penuh percaya diri. Ia sudah berkali-kali mempersiapkan presentasi terbaik. Ia yakin tidak ada alasan bagi laju cepat untuk menolak kerjasama tersebut. Sambil menunggu rapat dimulai, Doni mencoba membuka percakapan. "Terus terang, saya penasaran." Arman tersenyum tipis. "Mengenai apa?" "Selama ini saya belum pernah bertemu langsung dengan pemilik laju cepat. Banyak orang bilang beliau sangat tertutup." Arman hanya tersenyum. Beliau memang lebih suka bekerja daripada tampil. "Masih muda? Atau sudah tua? Nanti Bapak akan bertemu sendiri." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Doni semakin besar. Dalam bayangannya, pemilik perusahaan sebesar ini pasti seorang konglomerat yang selalu dikawal banyak orang. Mungkin juga pewaris keluarga kaya. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan kemungkinan lain. Sementara itu, di lantai paling atas, Andi sedang berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Di tangannya terdapat sebuah map tipis. Namun pikirannya justru melayang jauh ke masa lalu. Ia masih mengingat hari ketika ayahnya meninggal dunia. Saat itu usianya baru 13 tahun. Ia harus memilih antara melanjutkan sekolah atau bekerja membantu ibunya. Pilihan itu terasa berat.
Namun ia tidak pernah menyesal. Hari pertama bekerja sebagai kuli angkut masih sangat jelas dalam ingatannya. Tangannya penuh luka. Punggungnya sering pegal. Kadang ia hanya makan sekali sehari agar bisa menabung. Bertahun-tahun kemudian, tabungan itu akhirnya cukup untuk membeli sebuah truk tua. Truk yang bahkan sering mogok sebelum sampai tujuan. Ia masih ingat bagaimana dirinya sendiri yang menjadi sopir, menjadi kernet, menjadi montir, bahkan menjadi pencuci truk setiap malam. Pernah suatu hari truk itu mogok di tengah hujan deras. Muatan harus tetap sampai sebelum pagi. Tanpa berpikir panjang, Andi ikut memanggul sebagian barang bersama para pekerja. Perjalanan yang seharusnya selesai dalam 5 jam berubah menjadi hampir 12 jam. Ketika akhirnya barang tiba, pelanggan berkata singkat, "Terima kasih." Kalimat sederhana itu menjadi awal lahirnya kepercayaan. Dari 1 pelanggan menjadi 5, dari 5 menjadi puluhan. Dari 1 truk menjadi 3, lalu 10, lalu 100. Hingga akhirnya ribuan armada beroperasi di berbagai daerah. Semua itu tidak pernah terjadi dalam semalam. Semuanya dibangun dengan kerja keras yang tidak pernah diketahui orang lain. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. "Silakan masuk." Arman memasuki ruangan. Pak Doni sudah datang." Andi mengangguk pelan. "Bagaimana kesannya?" Beliau tampak sangat percaya diri. Andi tersenyum tipis. "Lumrah. Seseorang akan merasa tinggi ketika hanya melihat dirinya sendiri." Arman memahami maksud kalimat itu. Namun ia memilih diam. Andi lalu mengambil sebuah foto dari laci meja. Foto itu memperlihatkan dirinya ketika masih remaja. Tubuh kurus, kaus lusuh, sedang berdiri di samping truk tua yang catnya hampir mengelupas. Di balik foto itu tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan ibunya. "Jangan pernah malu bekerja halal. Karena yang membuat seseorang mulia bukan pekerjaannya, tetapi hatinya." Andi memandang tulisan itu cukup lama. Lalu ia menyimpannya kembali. "Bu." Nasihat itu masih Andi pegang sampai hari ini. Di ruang tamu, Doni mulai merasa sedikit gelisah. Jam dinding menunjukkan pukul 9:15. Namun pemilik perusahaan belum juga muncul. Ia menoleh kepada Arman. "Maaf, apakah rapatnya terlambat?" Arman tersenyum. Beliau sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan. "Sebentar lagi datang." Doni mengangguk. Sambil menunggu, ia kembali membuka telepon genggamnya. Di grup reuni, teman-temannya masih mengirim berbagai pesan. Mira menulis, "Semoga lancar ya." Rudi menambahkan, "Kalau kontraknya selesai, jangan lupa cerita." Bagus hanya mengirim 1 kalimat. "Semoga hari ini membawa pelajaran yang baik." Doni membaca pesan itu sambil mengernyitkan dahi. Aneh sekali. Ia tidak memahami maksud kalimat bagus. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki di lorong. Semua staf yang berada di luar ruangan langsung berdiri. Suasana berubah lebih hening. Doni ikut menoleh ke arah pintu. Ia mengira seorang pria tua dengan pengawal akan segera masuk. Namun yang terdengar hanyalah langkah kaki yang tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak diiringi banyak orang. Pintu ruang rapat mulai terbuka perlahan. Arman langsung berdiri tegak. Seluruh staf mengikuti. Doni ikut berdiri sambil merapikan jasnya. Tatapannya tertuju ke arah pintu yang semakin terbuka. Sesosok pria melangkah masuk dengan pakaian yang sangat rapi. Wajahnya masih belum terlihat jelas karena cahaya dari lorong berada tepat di belakang tubuhnya. Namun ada sesuatu yang membuat Doni mendadak merasa sangat akrab dengan cara berjalan orang itu. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Seolah ia pernah melihat langkah kaki itu. Sangat sering. Sangat dekat. Dan ketika sosok itu tinggal beberapa langkah lagi memasuki ruangan, jantung Doni mulai berdegup lebih cepat tanpa alasan yang mampu ia jelaskan. Langkah kaki itu semakin mendekat. Ruangan yang semula dipenuhi suara percakapan mendadak sunyi. Seluruh direksi berdiri tegak. Beberapa staf bahkan menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Doni masih memandang ke arah pintu. Jantungnya berdegup semakin cepat. Entah mengapa, langkah kaki itu terasa begitu dikenalnya. Sesosok pria akhirnya memasuki ruangan. Ia mengenakan jas biru tua yang sederhana namun elegan. Sepatunya mengilap. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya tenang. Tatapannya teduh. Begitu cahaya dari lorong tidak lagi menutupi wajahnya, tubuh Doni mendadak kaku. Matanya membelalak. Napasnya terasa berhenti.
Tangannya yang memegang map perlahan bergetar. Andi? Suara itu nyaris tidak terdengar. Andi membalas dengan senyum yang sama seperti semalam. Senyum yang tenang. Senyum tanpa kebencian. Namun justru senyum itulah yang membuat dada Doni terasa sesak. Semua direksi serempak memberi salam. "Selamat pagi, Pak Andi." "Selamat pagi," jawab Andi dengan suara lembut. Ia berjalan melewati Doni. Tidak tergesa. Tidak pula menunjukkan sikap ingin membalas penghinaan. Andi berhenti tepat di kursi paling ujung meja rapat. Kursi yang sejak awal disiapkan untuk pemilik perusahaan. Ia meletakkan map tipis di atas meja, lalu duduk perlahan. Baru setelah itu seluruh direksi ikut duduk. Doni masih berdiri, pikirannya kosong. Semalam, ia menyuruh orang itu mengangkat koper. Semalam, ia melempar uang ke lantai. Semalam, ia berkata bahwa seorang kuli tidak pantas datang ke reuni. Kini orang yang sama justru duduk sebagai pemilik perusahaan ekspedisi terbesar yang sedang ia datangi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Arman memandang Doni. "Silakan duduk, Pak." Barulah Doni tersadar. Ia buru-buru duduk. Namun kedua tangannya masih gemetar. Andi membuka rapat dengan suara tenang. "Terima kasih atas kedatangannya. Kami sudah mempelajari proposal kerjasama yang diajukan perusahaan Bapak." Doni mencoba mengendalikan dirinya. "Iya, Pak." Suaranya terdengar jauh berbeda dibandingkan kemarin. Tidak lagi lantang. Tidak lagi penuh keyakinan. Andi membuka map pertama. Ia membahas jalur distribusi, target pengiriman, standar pelayanan. Semuanya dibahas secara profesional. Seolah tidak pernah terjadi apapun semalam. Hal itu justru membuat Doni semakin tidak tenang. Ia berharap Andi marah. Ia berharap Andi membentaknya. Karena kemarahan lebih mudah dihadapi daripada ketenangan. Setelah presentasi selesai, Andi menutup map. Secara bisnis, proposal ini cukup baik. Mata Doni langsung berbinar. Ia merasa masih memiliki harapan. "Terima kasih, Pak. Kami siap memenuhi seluruh persyaratan." Andi mengangguk pelan. "Lalu saya ingin bertanya satu hal." "Silakan, Pak. Menurut Bapak, apa syarat terpenting dalam sebuah kerjasama?" Doni berpikir sejenak. "Keuntungan." Andi menggeleng pelan. Doni segera memperbaiki jawabannya. "Kepercayaan." Andi tersenyum tipis. "Betul. Kalau begitu, bagaimana cara membangun kepercayaan?" Doni kembali terdiam. Ruangan menjadi hening. Andi melanjutkan. "Apakah seseorang yang tidak menghargai manusia akan mudah dipercaya untuk menghargai mitra kerjanya?" Kalimat itu membuat wajah Doni semakin pucat. Ia tahu, pertanyaan itu bukan lagi tentang bisnis. Pertanyaan itu sedang mengarah kepada dirinya. Doni menarik napas panjang. "Pak, saya ingin menjelaskan sesuatu." Andi mengangguk. "Silakan." "Saya mengakui, semalam saya bersikap tidak pantas. Saya benar-benar tidak tahu kalau Bapak..." Andi mengangkat tangan pelan, menghentikan ucapan Doni. "Kalau saya bukan pemilik perusahaan ini, apakah perlakuan semalam tetap benar?" Ruangan kembali sunyi. Tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Doni menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Beberapa direksi saling berpandangan. Mereka belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Andi menoleh kepada Arman. "Pak Arman, tolong tampilkan video yang saya kirim tadi pagi." Arman mengangguk. Ia mengambil alat kendali. Beberapa detik kemudian layar besar di ruang rapat menyala. Video dari acara reuni mulai diputar. Suara tawa memenuhi ruangan. Kemudian muncul adegan ketika Doni mempermalukan Andi di depan semua teman. Satu demi satu. Tidak ada yang terpotong. Ucapan merendahkan, sindiran, tawa, hingga saat Doni menjatuhkan uang ke lantai. Seluruh direksi memperhatikan tanpa berkedip. Suasana rapat berubah sangat hening. Tidak ada suara selain rekaman video. Ketika video selesai diputar, Arman mematikan layar. Ia menarik napas panjang. Beberapa direksi tampak kecewa. Salah seorang komisaris yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Jadi, itu yang terjadi semalam." Andi mengangguk pelan. "Iya." Komisaris itu menatap Doni. "Saya sudah 30 tahun bekerja.
Saya pernah bertemu banyak pengusaha. Tetapi saya selalu percaya. Karakter seseorang akan terlihat dari cara dia memperlakukan orang yang dianggap lebih lemah. Doni semakin menundukkan kepala. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah rasa malu. Perlahan ia berdiri. Kemudian membungkukkan badan ke arah Andi. Pak Andi, saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Saya terbawa kesombongan. Saya tidak seharusnya memperlakukan Bapak seperti itu. Andi memandangnya dengan tenang. Tidak. Bukan hanya kepada saya. Doni mengangkat wajahnya. Andi melanjutkan. Yang lebih menyedihkan. Semalam Bapak merendahkan sebuah pekerjaan. Padahal ribuan keluarga hidup dari pekerjaan seperti itu. Kalimat itu menghantam hati Doni jauh lebih keras daripada bentakan. Ia teringat kembali para kuli bangunan yang selama ini bekerja di proyeknya. Para sopir, para tukang bersih-bersih. Orang-orang yang selama ini sering ia anggap tidak penting. Tanpa mereka, perusahaannya tidak akan pernah berdiri. Ruangan kembali sunyi. Andi menutup map kontrak. Belum ada keputusan yang diucapkan. Namun semua orang mulai merasakan bahwa hasil rapat ini tidak akan berjalan seperti yang dibayangkan Doni sejak berangkat dari rumah. Harapan yang tadi terasa begitu dekat, kini perlahan berubah menjadi bayangan yang semakin jauh. Ruangan rapat masih diselimuti keheningan. Map kontrak berada tepat di depan Andi. Belum dibuka lagi sejak video penghinaan itu selesai diputar. Doni berdiri dengan kepala tertunduk. Ia tidak lagi memikirkan proyek miliaran rupiah. Ia hanya ingin waktu dapat diputar kembali. Andaikan semalam ia memilih menjabat tangan Andi dengan hormat. Andaikan semalam ia tidak menjadikan reuni sebagai panggung kesombongan. Semua pasti akan berbeda. Namun penyesalan selalu datang setelah semuanya terlambat. Andi memandang seluruh orang yang hadir di ruang rapat. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan satu hal. Semua perhatian langsung tertuju kepadanya. Saya membangun perusahaan ini bukan hanya dengan modal uang, tetapi dengan kepercayaan. Selama puluhan tahun, sopir mempercayai saya. Kuli angkut mempercayai saya. Pelanggan mempercayai saya. Dan saya tidak ingin kepercayaan itu rusak. Tidak seorang pun menyela. Andi melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Keuntungan bisa dicari. Armada bisa dibeli. Gedung bisa dibangun. Tetapi karakter seseorang tidak bisa dibentuk hanya dengan sebuah kontrak. Kalimat itu membuat seluruh direksi mengangguk pelan. Arman membuka sebuah map lain. Pak Andi, sebelum rapat ini dimulai, tim kami juga telah menyelesaikan penilaian terhadap perusahaan Pak Doni. Andi mengangguk. Silakan. Arman berdiri. Ia mulai menjelaskan isi laporan. Secara operasional, perusahaan Pak Doni berkembang cukup cepat. Namun dalam 6 bulan terakhir terdapat beberapa keluhan dari mitra. Doni perlahan mengangkat kepala. Wajahnya mulai berubah tegang. Arman melanjutkan. Ada laporan mengenai keterlambatan pembayaran kepada beberapa pemasok. Lalu ada beberapa pergantian karyawan dalam waktu singkat. Serta beberapa pengunduran diri dari staf senior. Doni buru-buru menjawab. Itu sudah kami selesaikan. Arman mengangguk. Benar. Sebagian memang sudah selesai. Tetapi pola kepemimpinan perusahaan tetap menjadi perhatian kami. Ruangan kembali sunyi. Andi tidak pernah meminta timnya mencari-cari kesalahan Doni. Semua laporan itu memang bagian dari proses penilaian yang selalu dilakukan kepada setiap calon mitra. Andi memandang Doni. Bapak tahu, kenapa perusahaan saya selalu melakukan pemeriksaan karakter calon mitra? Doni menggeleng pelan. Karena kami percaya perusahaan akan mengikuti karakter pemimpinnya. Kalimat itu kembali menghantam hati Doni. Ia mulai mengingat berbagai kejadian selama ini. Beberapa karyawan memang mengundurkan diri karena merasa tidak dihargai. Beberapa sopir pernah mengeluh karena dimarahi di depan banyak orang. Namun ia selalu menganggap itu hal biasa. Kini semua kesalahan itu seperti diputar kembali di hadapannya. Salah seorang komisaris yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Pak Doni, saya ingin bertanya. Silakan. Semalam, kalau yang Bapak hina benar-benar hanya seorang kuli, apakah Bapak tetap merasa tidak bersalah? Pertanyaan itu menusuk jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Doni membuka mulut. Namun tidak ada satupun kata yang keluar.
Ia akhirnya menjawab lirih. Saya salah. Saya terlalu sombong. Komisaris itu mengangguk pelan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bekerja untuk Bapak? Apakah mereka juga sering diperlakukan seperti itu? Doni kembali terdiam. Keheningan itu sudah menjadi jawaban. Arman memandang Andi. Beliau tahu keputusan besar akan segera diambil. Andi perlahan berdiri. Seluruh ruangan ikut berdiri sebagai bentuk penghormatan. Andi melangkah menuju jendela besar. Dari sana terlihat ratusan truk sedang keluar masuk membawa barang ke berbagai kota. Ia memandang para pekerja yang sedang membantu proses pemuatan. Beberapa di antaranya masih mengenakan rompi lusuh. Sama seperti dirinya semalam. Andi tersenyum kecil. Lihat mereka. Semua orang ikut menoleh ke arah luar. Mereka mungkin tidak pernah muncul di televisi. Tidak memakai jas mahal. Tidak memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi tanpa mereka, tidak ada satupun truk yang berangkat hari ini. Ia berhenti sejenak. Kemudian berbalik menghadap Doni. Saya juga pernah berdiri di sana. Saya pernah memanggul karung. Pernah tidur di atas lantai gudang. Pernah tidak punya uang untuk makan. Bahkan pernah menangis karena truk pertama saya mogok saat membawa barang pelanggan. Ruangan menjadi sangat hening. Tidak ada satupun orang yang berani memotong cerita itu. Saya tidak malu menjadi kuli. Saya justru bangga. Karena pekerjaan itulah yang mengajarkan saya menghargai setiap manusia. Air mata mulai menggenang di mata Doni. Ia baru memahami mengapa Andi tetap tenang ketika dihina. Bukan karena Andi lemah. Tetapi karena pengalaman hidup telah membuatnya jauh lebih kuat. Doni perlahan berjalan mendekati Andi. Kemudian berlutut. Pak, saya mohon. Beri saya kesempatan. Saya akan berubah. Saya akan memperbaiki semuanya. Saya akan meminta maaf kepada semua karyawan saya. Saya akan memperbaiki cara saya memimpin. Suasana rapat berubah semakin haru. Beberapa direksi saling berpandangan. Mereka dapat melihat penyesalan itu tampak tulus. Namun Andi tetap diam. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan. Saya percaya. Orang bisa berubah. Harapan kembali muncul di wajah Doni. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Tetapi, satu kata itu membuat jantung Doni kembali berdegup kencang. Andi melanjutkan. Kepercayaan yang hilang. Tidak bisa kembali hanya karena satu permintaan maaf. Andi berjalan menuju meja rapat. Tangannya mengambil map kontrak. Seluruh mata mengikuti setiap gerakannya. Doni menahan napas. Andi membuka halaman terakhir. Di sana sudah tersedia tempat untuk tanda tangan. Pulpen hitam berada tepat di samping map. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu tanpa ragu, Andi menutup kembali map itu. Ia mendorong map tersebut perlahan ke arah Arman. Dengan suara tenang, jelas, dan tegas, Andi mengucapkan keputusan yang langsung membuat seluruh ruangan membeku. Kontrak kerja sama ini, saya batalkan. Sampai perusahaan Bapak benar-benar mampu membuktikan bahwa mereka menghargai setiap manusia, bukan hanya mereka yang memiliki jabatan. Kalimat Andi menggema di seluruh ruang rapat. Kontrak kerja sama ini saya batalkan. Tidak ada suara yang terdengar setelah itu. Semua orang hanya saling memandang. Doni masih berdiri membeku. Seolah tubuhnya kehilangan tenaga untuk sekadar bergerak. Map kontrak yang sejak berminggu-minggu ia siapkan kini terasa tidak lagi memiliki arti. Harapan yang selama ini ia bangun runtuhannya dalam beberapa detik. Dengan suara bergetar, Doni kembali mencoba berbicara. Pak Andi, saya mohon. Berikan saya satu kesempatan. Saya benar-benar menyesal. Saya akan berubah. Saya siap memenuhi syarat apapun. Andi menatapnya dengan tenang. Saya tidak meragukan penyesalan Bapak. Saya juga tidak ingin menghancurkan usaha siapapun. Tetapi perusahaan ini dibangun di atas nilai yang tidak bisa diperjualbelikan. Kalau hari ini saya mengabaikan karakter hanya karena nilai kontraknya besar, maka besok saya mengkhianati ribuan orang yang bekerja dengan hati. Ruangan kembali sunyi. Arman perlahan mengambil map kontrak dari meja. Ia menutupnya dengan rapi. Beberapa staf mulai membereskan dokumen yang sejak pagi telah dipersiapkan. Pertemuan itu resmi berakhir. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada foto bersama. Tidak ada jabat tangan sebagai tanda kerjasama. Yang tersisa hanyalah pelajaran yang sangat mahal.
Doni menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Pak, boleh saya bertanya satu hal? Andi mengangguk. Silakan. Kenapa semalam Bapak tidak mengatakan siapa sebenarnya Bapak? Andi tersenyum tipis. Karena aku datang sebagai teman, bukan sebagai pemilik perusahaan. Kalau sejak awal aku memperkenalkan kekayaanku, mungkin semua orang akan bersikap baik. Tetapi aku tidak akan pernah tahu bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang mereka anggap biasa. Kalimat itu menusuk hati semua orang di ruangan. Arman bahkan menundukkan kepala. Ia baru menyadari bahwa Andi memang sengaja datang dengan pakaian kerja. Bukan untuk menguji siapapun, tetapi karena memang baru pulang dari gudang. Yang berubah bukanlah penampilan Andi, melainkan cara teman-temannya memandang pekerjaan sederhana. Doni menutup wajahnya. Air mata mulai jatuh. Aku malu pada diriku sendiri. Andi menghampiri Doni, lalu menepuk bahunya pelan. Rasa malu bisa menjadi awal perubahan, asalkan benar-benar diperbaiki. Doni mengangguk pelan. Saya berjanji, saya akan berubah. Tepati janji itu, jawab Andi singkat. Tidak lama kemudian Doni keluar dari ruang rapat. Langkahnya terasa jauh lebih berat dibandingkan saat datang pagi tadi. Ia melewati lobi dengan kepala tertunduk. Para karyawan laju cepat tetap menyapanya dengan sopan. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menertawakan. Sikap itu justru membuat rasa malunya semakin besar. Saat mobilnya keluar dari halaman perusahaan, telepon genggamnya berdering tanpa henti. Beberapa investor mulai bertanya mengenai hasil pertemuan. Mitra bisnis juga mulai menghubungi. Namun Doni memilih mematikan teleponnya. Hari itu ia belum siap menjawab siapapun. Sementara itu, di ruang kerja, Arman masih menemani Andi. Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Andi mengangguk. Baik. Terus terang, saya kasihan kepada Pak Doni. Andi menghela napas pelan. Aku juga. Tetapi kadang seseorang baru benar-benar belajar ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Arman memahami maksud itu. Beberapa menit kemudian seorang sekretaris masuk membawa map agenda. Pak, minggu depan ada jadwal pertemuan asosiasi logistik. Andi menggeleng pelan. Tunda dulu. Saya ingin mengadakan sesuatu. Apa itu, Pak? Andi tersenyum kecil. Sebuah reuni. Arman tampak heran. Reuni? Iya. Tetapi bukan seperti semalam. Arman semakin penasaran. Andi mengambil sebuah album foto lama dari lemari. Album itu berisi foto-foto masa sekolah dasar. Ada foto ketika seluruh murid memakai seragam merah putih. Ada foto saat mereka belajar di kelas berdinding anyaman bambu. Ada pula foto ketika semua murid makan bekal bersama di bawah pohon mangga. Andi memandang foto-foto itu satu persatu. Pak Arman, Bapak tahu, yang paling aku rindukan dari sekolah. Apa, Pak? Tidak ada yang bertanya siapa anak orang kaya. Tidak ada yang peduli siapa yang memakai sepatu baru. Kami hanya saling berebut bermain. Saling berbagi bekal. Saling menolong. Arman tersenyum. Itulah masa yang paling indah. Andi mengangguk. Tetapi semalam, semua kenangan itu hilang. Karena diganti perlombaan siapa yang paling sukses. Beberapa saat ruangan kembali sunyi. Lalu Andi mengambil telepon genggamnya. Ia membuka grup reuni yang semalam masih ramai. Semua pesan ucapan selamat kepada Doni masih terlihat jelas. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang baru saja terjadi di kantor laju cepat. Andi mulai mengetik perlahan. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di reuni kemarin. Aku ingin mengundang kalian semua menghadiri pertemuan sekali lagi. Tempatnya akan aku siapkan. Hari dan waktunya akan segera aku kirim. Aku berharap tidak ada yang berhalangan hadir. Pesan itu langsung terkirim. Beberapa menit kemudian balasan mulai bermunculan. Wah, reuni lagi. Di mana? Ada acara apa? Asyik. Namun Doni hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Dadanya kembali terasa sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, semua teman mereka akan mengetahui siapa sebenarnya Andi. Dan ketika hari itu tiba, mereka juga akan mengetahui siapa orang yang paling keras menghina sahabat mereka sendiri. Sementara itu, Andi menutup telepon genggamnya. Tatapannya kembali mengarah pada foto masa kecil yang berada di atas meja.
Ia tersenyum pelan. Dalam hatinya sudah terbentuk sebuah keputusan. Ia tidak ingin reuni kedua nanti menjadi panggung balas dendam. Ia ingin semua orang pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rasa malu. Ia ingin mereka pulang dengan hati yang berubah. Karena menurut Andi, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil mempermalukan orang yang pernah menghina, melainkan ketika berhasil membuat mereka memahami arti menghargai sesama manusia. 3 hari setelah pertemuan di kantor laju cepat, sebuah pesan kembali muncul di grup reuni. Kali ini bukan sekadar undangan biasa. Andi mengirimkan lokasi lengkap beserta waktu pelaksanaannya. Teman-teman, hari Sabtu pukul 10 pagi. Aku mengundang kalian semua untuk berkumpul kembali. Aku berharap kita bisa mengobrol lebih santai. Tidak perlu membawa apapun. Cukup datang sebagai teman lama. Pesan itu langsung mengundang rasa penasaran. Mira menjadi orang pertama yang membalas. Siap. Aku datang. Bagus juga mengirim pesan. Aku tidak akan melewatkan. Rudi menambahkan. Mudah-mudahan kali ini lebih seru. Namun semua orang justru bingung ketika membaca alamat yang dikirim Andi. Lokasinya berada di aula utama kantor pusat laju cepat. Mereka saling bertanya-tanya. Kenapa di sana? Apa Andi sekarang bekerja di kantor itu? Mungkin dia menyewa aula. Atau ada kenalan? Hanya Doni yang tidak berkata apa-apa. Ia membaca setiap pesan dengan dada yang semakin sesak. Selama 3 hari terakhir, ia hampir tidak bisa tidur. Keputusan pembatalan kontrak membuat beberapa investor mulai mempertanyakan arah perusahaannya. Lebih berat lagi, bayangan penghinaan terhadap Andi terus menghantuinya. Ia berkali-kali teringat saat dirinya melempar uang ke lantai. Setiap kali mengingat kejadian itu, rasa malu kembali memenuhi hatinya. Hari Sabtu akhirnya tiba. Satu persatu mobil para alumni memasuki halaman kantor pusat laju cepat. Begitu turun dari kendaraan, mereka langsung terpukau. Puluhan truk besar berjejer rapi. Gudang modern berdiri megah. Ratusan karyawan keluar masuk dengan seragam yang sama. Semuanya tampak sibuk. Wah, besar sekali. Pantas saja perusahaan ini terkenal. Hebat. Mira mengeluarkan telepon genggamnya. Ia beberapa kali mengambil foto halaman perusahaan. Rudi mengangguk kagum. Aku baru pertama kali masuk ke sini. Ternyata jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Di antara mereka, hanya Doni yang berdiri diam. Ia sudah pernah melihat semua ini. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Hari ini ia datang bukan sebagai calon mitra. Bukan pula sebagai pengusaha yang percaya diri. Melainkan sebagai seseorang yang sedang memikul rasa bersalah. Beberapa menit kemudian seorang staf menghampiri rombongan. Selamat datang. Silakan mengikuti saya. Mereka berjalan menuju aula utama. Sepanjang lorong, beberapa karyawan yang berpapasan tersenyum ramah. Di dinding terpajang foto-foto perjalanan perusahaan. Foto gudang pertama. Foto truk pertama. Foto para sopir angkatan pertama. Semua orang berhenti sejenak memperhatikan. Bagus tiba-tiba menunjuk salah satu foto lama. Tunggu. Itu seperti... Semua mendekat. Foto hitam putih itu memperlihatkan seorang pemuda kurus dengan pakaian lusuh sedang berdiri di samping sebuah truk tua. Wajahnya masih sangat muda, namun senyumnya begitu akrab. Mira membelalakkan mata. Itu Andi? Ruangan mendadak hening. Di bawah foto tersebut terdapat tulisan. Perjalanan dimulai dari satu truk bekas. Didirikan oleh Andi. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Rudi menggeleng pelan. Jangan-jangan. Belum sempat kalimatnya selesai, mereka kembali berjalan mengikuti staf. Sesampainya di aula utama, seluruh peserta kembali dibuat terkejut. Di depan ruangan terpajang sebuah papan besar bertuliskan, "Selamat datang sahabat sekolah dasarku." Tidak ada logo promosi, tidak ada tulisan tentang perusahaan. Hanya kalimat sederhana itu. Ketika pintu aula dibuka, mereka semakin terdiam. Ruangan dihias dengan nuansa sederhana. Di salah satu sisi dipasang foto-foto masa sekolah. Bangku kayu, lapangan tanah, kelas bambu, lomba 17 Agustus. Bahkan ada replika papan tulis hitam seperti yang pernah mereka gunakan puluhan tahun lalu. Beberapa orang langsung tersenyum haru. Masih ingat ini? Dulu kita sering dihukum berdiri di depan papan itu. Ternyata fotonya masih ada. Suasana perlahan berubah hangat. Untuk beberapa saat,
Mereka benar-benar lupa tentang jabatan dan kekayaan. Mereka kembali menjadi anak-anak yang saling mengenang masa lalu. Tak lama kemudian, pintu aula kembali terbuka. Semua orang spontan menoleh. Andi masuk dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Tidak memakai jas mahal. Tidak mengenakan aksesori mewah. Penampilannya tetap sederhana seperti biasanya. Namun yang membuat seluruh ruangan terdiam bukanlah pakaiannya, melainkan apa yang terjadi setelah ia masuk. Seluruh karyawan yang berada di aula langsung berdiri. Mereka memberi salam dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Andi." "Selamat pagi," jawab Andi sambil tersenyum. Para alumni saling berpandangan. Kini tidak ada lagi keraguan. Andi benar-benar pemilik perusahaan itu. Mira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai mengalir. "Aku tidak percaya." Rudy menggeleng pelan. "Selama ini, kita benar-benar tidak tahu." Bagus menghela napas panjang. "Aku sudah menduga, tapi tidak menyangka sebesar ini." Semua mata perlahan beralih kepada Doni. Ia masih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Beberapa detik kemudian, tanpa diminta siapapun, Doni berjalan pelan menuju Andi. Ia berhenti tepat di depan sahabat lamanya itu, lalu membungkukkan badan. "Maafkan aku, Andi." Suara Doni bergetar. "Semalam, aku tidak hanya menghina kamu. Aku menghina persahabatan kita." Ruangan menjadi sunyi. Mira ikut maju. Kemudian Rudy. Disusul teman-teman lainnya. Satu persatu mereka berdiri di hadapan Andi. Mereka mengakui bahwa selama reuni pertama, mereka ikut diam. Bahkan sebagian ikut tertawa ketika Andi dipermalukan. "Aku juga minta maaf. Aku seharusnya menghentikan Doni. Aku ikut bersalah. Aku terlalu sibuk melihat pakaianmu. Aku lupa melihat hatimu." Suasana berubah sangat mengharukan. Beberapa orang tidak mampu lagi menahan air mata. Andi memandang wajah teman-temannya satu persatu. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kepuasan karena akhirnya semua mengetahui siapa dirinya. Ia justru merasa sedih. Karena untuk mendapatkan rasa hormat itu, ternyata orang harus lebih dulu dianggap kaya. Andi menarik napas panjang. Lalu perlahan melangkah menuju bagian depan aula. Semua orang kembali duduk. Mereka tahu, Andi akan mengatakan sesuatu. Dan tidak seorang pun ingin melewatkan setiap kata yang akan keluar dari mulut sahabat yang selama ini mereka salah nilai. Suasana aula begitu hening. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi obrolan tentang mobil mewah. Tidak ada lagi cerita mengenai jabatan. Semua mata tertuju kepada Andi yang berdiri di depan ruangan. Di belakangnya terpajang sebuah layar besar yang menampilkan foto-foto masa sekolah mereka. Foto ketika mereka masih mengenakan seragam merah putih. Foto saat bermain kelereng di halaman sekolah. Foto ketika seluruh murid berebut es lilin sepulang sekolah. Wajah-wajah kecil yang penuh tawa itu membuat banyak orang menundukkan kepala. Andi memegang mikrofon. Namun ia tidak langsung berbicara. Ia memandang satu demi satu wajah teman-temannya. Wajah yang dulu pernah menemaninya belajar, bermain, berlari di lapangan, berbagi bekal. Kini sebagian besar wajah itu dipenuhi rasa bersalah. Andi akhirnya tersenyum pelan. "Terima kasih. Karena kalian semua sudah datang." Tidak ada yang menjawab. Semua masih menunggu. "Aku sengaja mengundang kalian lagi. Bukan untuk menunjukkan siapa aku. Bukan juga untuk mempermalukan siapapun." Doni kembali menundukkan kepala. Air matanya perlahan jatuh ke lantai. Andi melanjutkan. "Kalau aku ingin membalas, aku bisa melakukannya sejak hari pertama. Tetapi aku tidak pernah datang ke reuni untuk mencari kemenangan. Aku datang karena rindu." Suasana menjadi semakin haru. Andi berjalan perlahan mendekati layar. Ia menunjuk sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan seluruh murid sedang duduk di lantai kelas sambil tertawa. "Masih ingat foto ini?" Beberapa orang mengangguk. "Itu waktu kita makan bekal bersama. Bekalku cuma nasi dan garam. Bekal Doni telur. Bekal Mira tempe. Lalu semuanya kita tukar." Beberapa orang mulai tersenyum sambil mengusap air mata. Andi kembali menunjuk foto lain. "Dulu, tidak ada yang bertanya, siapa anak orang kaya? Siapa anak orang miskin? Kita bermain bersama. Kita tertawa bersama. Kita saling membantu.
Lalu kenapa setelah dewasa, kita justru sibuk menghitung siapa yang paling berhasil? Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Tidak seorang pun mampu membantah. Andi memandang Doni, kemudian memandang seluruh teman-temannya. Semalam, aku tidak sedih karena dihina. Aku sedih karena reuni berubah menjadi tempat saling membandingkan. Padahal seharusnya, reuni adalah tempat mengobati rindu, bukan tempat mengukur harga diri seseorang. Beberapa orang mulai terisak. Mira menutup wajahnya dengan sapu tangan. Rudi menghela napas panjang. Pak Hendra yang sejak tadi duduk di barisan depan menghapus air mata di sudut matanya. Andi kembali berbicara. Kalian tahu kenapa aku masih sering memakai pakaian kerja? Karena setiap kali aku melihat para kuli angkut, aku melihat diriku sendiri. Aku tidak ingin melupakan perjalanan hidupku. Aku bangga pernah menjadi kuli. Karena dari pekerjaan itulah aku belajar bahwa tidak ada pekerjaan halal yang pantas direndahkan. Seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Namun tepuk tangan itu bukan karena kekayaan Andi, melainkan karena ketulusan kata-katanya. Andi lalu memanggil seorang pria dari belakang ruangan. Pria itu mengenakan rompi kerja berwarna oranye. Wajahnya penuh debu. Tangannya masih memakai sarung tangan kerja. Teman-teman, kenalkan. Ini Pak Hasan. Beliau sudah bekerja bersamaku selama 22 tahun. Pak Hasan terlihat gugup. Andi tersenyum kepadanya. Dulu, kami sama-sama mengangkat karung. Hari ini, beliau memimpin ratusan pekerja di gudang utama. Semua orang langsung berdiri memberikan tepuk tangan. Pak Hasan berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di depan teman-teman Bapak. Andi menepuk bahunya. Bukan aku yang membuatmu berdiri di sini. Kerja kerasmu sendiri. Pak Hasan kembali ke tempat duduknya. Andi lalu memandang seluruh ruangan. Aku ingin meminta satu hal. Kalau nanti kita bertemu lagi, jangan tanyakan, mobilmu apa? Rumahmu berapa? Jabatanmu apa? Tanyakan saja, bagaimana kabarmu? Sehat? Bahagia? Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa orang mulai mengangguk. Kalimat sederhana itu terasa begitu dalam. Andi melanjutkan, kalau ada teman yang hidup sederhana, rangkul dia. Kalau ada teman yang sedang berjuang, dukung dia. Karena kita tidak pernah tahu seberapa berat jalan yang sedang ia lalui. Doni perlahan berdiri. Ia berjalan ke depan ruangan, lalu mengambil mikrofon. Air matanya belum berhenti mengalir. Aku ingin meminta maaf. Bukan hanya kepada Andi, tetapi kepada kalian semua. Aku yang mengubah reuni menjadi ajang pamer. Aku yang membuat teman kita merasa tidak dihargai. Aku terlalu sibuk mengejar pengakuan, sampai lupa arti persahabatan. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Doni kemudian membungkukkan badan sangat dalam di hadapan Andi. Aku berjanji, mulai hari ini, aku akan memperlakukan semua orang dengan hormat. Baik mereka direktur, maupun kuli angkut. Andi menghampiri Doni. Tanpa ragu ia memeluk sahabat lamanya itu. Tepuk tangan panjang memenuhi aula. Beberapa orang tidak mampu lagi menahan tangis. Pak Hendra tersenyum bangga melihat murid-muridnya akhirnya memahami pelajaran yang tidak pernah tertulis di buku sekolah. Tak lama kemudian Andi memberi isyarat kepada seluruh peserta. Di bagian belakang aula, para karyawan mulai membawa keluar hidangan sederhana. Nasi kuning, mie goreng, pisang goreng, teh hangat. Menu yang hampir sama seperti ketika mereka mengadakan syukuran kelulusan sekolah puluhan tahun lalu. Semua orang duduk melingkar. Tidak ada lagi meja khusus. Tidak ada kursi paling depan. Tidak ada tempat untuk orang yang merasa lebih tinggi. Mereka makan bersama, tertawa bersama, mengenang guru-guru yang pernah mendidik mereka, mengingat teman-teman yang telah lebih dahulu berpulang. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, mereka benar-benar merasakan arti sebuah reuni. Sebelum acara berakhir, Andi berdiri sekali lagi. Ia mengucapkan kalimat terakhir yang akan selalu dikenang oleh seluruh sahabatnya. Kesuksesan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Kemiskinan bukan alasan untuk merasa lebih rendah. Ijazah memang penting, tetapi kerja keras, kejujuran, dan karakter yang baik
akan membawa seseorang jauh lebih tinggi. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena setiap orang sedang berjuang dalam cerita hidupnya masing-masing. Dan jangan pernah mengubah reuni menjadi panggung kesombongan. Biarkan reuni menjadi tempat kita kembali menjadi teman. Bukan tempat menentukan siapa yang paling hebat. Seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan bergema begitu lama. Hari itu, bukan hanya Doni yang berubah. Semua orang pulang membawa pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Mereka datang dengan kebanggaan, namun pulang dengan kerendahan hati.